penentuan lokasi dan harga jual. Hal ini tidak lepas dari segmen pasar yang hendak target. Pemilihan lokasi warung makan perlu mempertimbangkan hal-hal lokasi strategis, layak tidaknya lokasi, cukup tidaknya luas bangunan, dan juga pertimbangkan lokasi pesaing. Pemilihan lokasi usaha yang tidak tepat dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Tips untuk melakukan lokasi yang tepat. Pertama adalah survei keramaian lokasi usaha. Hitunglah banyaknya orang, kendaraan, baik mobil, motor, angkutan umum yang lewat. Apabila perlu, adakan pencatatan jumlah dan waktunya. Hal ini untuk mengetahui berapa perkiraan jumlah orang yang melewati jalan dan berapa persentase kemungkinan yang akan terjaring untuk menjadi pengunjung warung makan Anda. Lalu bagaimana prasarana lokasi usaha di sekitar lokasi yang hendak Anda pilih? Bagaimana dengan misalnya sambungan listrik, air bersih, telepon, walaupun sekarang banyak orang sudah menggunakan handphone. Kegunaan dari memperhatikan daya listrik adalah mengetahui kebutuhan listrik warung makan dan disesuaikan dengan daya listrik di lokasi. Biasanya apakah Anda nanti akan menggunakan seperti misalnya alat penghangat nasi atau menanak nasi misalnya yang menggunakan listrik ya. Apakah daya listrik antara 900 watt sampai 2200 watt dirasa sudah mencukupi? Demikian pula dengan air bersih. Apakah ada air tanah atau air pump? Dalam hal ini dampaknya adalah pada biaya operasional bulanan ya. Bila menggunakan air pump, pemilik usaha harus mengalokasikan dana untuk membayar jasa air pump tersebut. Survei juga mengenai keadaan keamanan lokasi. Pada dasarnya orang tidak akan mau datang jika merasa bahwa lokasi tersebut tidak aman. Tanyakan pada masyarakat sekitar mengenai kondisi keamanan daerah setempat, misalnya tingkat kriminalitas, apakah rawan banjir, rawan macet. Ini harus jadi pertimbangan Anda ya untuk memilih lokasi. Jangan memilih lokasi yang sering terjadi tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, atau penodongan. Lokasi yang rawan tindakan kriminalitas ini ada kemungkinan bisa berdampak buruk bagi usaha Anda dan keselamatan para pengunjung terancam. Juga kadang-kadang ada daerah-daerah yang tidak aman, misalnya yang suka melakukan pemalakan, di mana nanti usaha Anda sendiri akan menjadi masalah karena Anda biasanya akan diminta oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Daerah rawan banjir juga menjadi pertimbangan yang penting. Jangan memilih tempat-tempat yang banjir atau rawan macet juga, karena orang akan enggan berkunjung ke lokasi-lokasi yang rawan banjir dan rawan macet. Kemudian untuk memilih lokasi ini juga pertimbangkan lokasi pesaing terdekat. Bila sudah terlalu banyak usaha warung makan sejenis, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Bersaing boleh-boleh saja, asal menggunakan strategi yang jitu. Misalnya, di lokasi yang hendak didirikan sudah banyak warung sejenis. Sebaiknya Anda mencari alternatif lokasi lain, kecuali Anda percaya diri dengan sajian menu warung makan Anda yang betul-betul istimewa. Sebaiknya pilih lokasi yang cukup ramai tapi masih sepi pesaing, karena kemungkinan besar Anda akan lebih mudah mendapatkan pengunjung. Adalah penting juga untuk memperhatikan lokasi pasar, tempat pembelian bahan baku ya. Pilihlah lokasi usaha warung makan yang tidak jauh dari lokasi pasar untuk pembelian bahan baku warung ya. Ini untuk pertimbangan biaya transportasi agar lebih efisien. Itu adalah tips-tips bagaimana memilih lokasi. Nah, kita akan masuk pada masalah harga. Penentuan harga pada usaha warung makan memerlukan perhitungan yang cermat. Anda harus bisa menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Cara menghitung HPP pada warung makan misalnya, jenis menu pecel, ayam komplit 1 porsi, nasinya misalnya, harga bahannya Rp700.
karena misalnya 1 kilo bisa untuk 10 piring, 1 kilonya misalnya 7.000, maka harga bahannya 700. Ayam goreng ya, 1/4 ekor ya, kali 20.000, maka 4.000 ya. Kemudian bumbu atau minyak goreng 500, lalap sambal 300. Jadi harga HPP-nya misalnya satu porsi 5.500. Hendak kita jual ya, pertama kita harus melakukan harga yang ada di pasaran, artinya kita harus melakukan survei harga pesaing. Misalnya harga tertinggi 15.000, harga standar 10.000, harga terendah 9.500, harga pesaing terdekat 10.000. Jadi ada 4 hal yang harus kita catat: harga tertinggi, harga standar, harga terendah, dan harga pesaing terdekat. Lalu tentukan harga jual yang dapat bersaing ya. Jika Anda membuka warung makan, maka Anda tidak bisa melakukan strategi harga yang tinggi, karena kecuali warung makannya adalah warung mewah. Tapi kalau misalnya warung makan yang memang untuk kelas menengah bawah, strateginya adalah strategi harga yang relatif lebih rendah daripada bersaing. Anda telah melihat bahwa Anda memiliki harga pokok penjualan atau HPP, maka ketika Anda melihat harga pesaing terdekat adalah 10.000 dan harga terendah adalah 9.500, pertanyaannya adalah berapa harga yang akan Anda tentukan? Anda bisa saja menjual dengan harga 8.500 ya, karena harga yang murah dapat membuat pembeli lebih banyak datang, apalagi bila ada jaminan bahwa rasa masakan yang Anda buat adalah enak. Jadi memang ya, harga yang rendah akan membuat orang lebih banyak datang. Tetapi strategi harga rendah ini juga berisiko di jangka panjang, karena ini berarti margin keuntungan Anda juga tidak terlalu besar, dan pada umumnya harga yang rendah tidak membuat orang itu setia. Nah, ini memang harus ditunjang dengan pelayanan yang baik.